Cyber security yaitu merujuk pada serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data diri dari ancaman yang berasal dari dunia digital. Sedangkan cybercrime sendiri memiliki pengertian yaitu suatu aktivitas kejahatan di dunia maya berupa tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Konsep Society 5.0 berpusat pada manusia dan berbasis pada teknologi, di mana penggerak utama industri ini adalah teknologi beserta masyarakat modern. Teknologi dan informasi berkembang dengan pesat, memiliki dampak terhadap seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek keamanan berupa ancaman cybercrime. Oleh karena itu, cyber security mempunyai peran vital untuk mencegah terjadinya cybercrime. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi yang akan kita paparkan, mari simak sedikit mengenai pengertian apa itu cybercrime dan apa itu cyber security. Kenapa keamanan cyber menjadi sangat krusial dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan keamanan nasional di era Society 5.0? Society 5.0 bertujuan untuk meleburkan atau mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu sehingga semua hal menjadi mudah. Pada era Society 5.0, pekerjaan dan aktivitas manusia akan difokuskan pada human-centered yang berbasis pada teknologi. Dalam beberapa dekade terakhir ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara positif telah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi global dan berdampak pada produktivitas warga negara yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal ini membutuhkan lebih banyak perhatian untuk mengembangkan keamanan dunia maya atau cyber security yang lebih kuat. Menurut Deep Instinct, misalnya, jumlah cyber attack atau serangan cyber menggunakan malware mengalami peningkatan sebesar 358% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Di sini saya akan membahas tentang apa sih tantangan khusus yang muncul dalam mengamankan sistem informasi dan teknologi di tengah perubahan masyarakat yang begitu cepat ini. Jadi, tantangan tersebut adalah cybercrime. Di Indonesia ada salah satu contoh kasus cybercrime, yaitu kasus kebocoran data. Menurut Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangarepan mengungkapkan bahwa ada 94 kasus kebocoran data di Indonesia sejak 2019 dan 35 diantaranya terjadi tahun 2023. Konsep keamanan dalam dunia maya sudah saatnya ditetapkan sebagai salah satu wilayah negara yang menjaga keamanannya sebagaimana kewajiban negara mengamankan teritorialnya. Apalagi serangan cyber juga menyerang institusi pemerintahan. Hal ini terjadi pada bulan Maret 2023, di mana publik digemparkan mengenai kasus kebocoran data sebesar 18,4 juta data dari pengguna BPJS Ketenagakerjaan, di mana pelaku dari kejahatan tersebut bernama Bjorka. Bjorka membagikan 100.000 sampel yang berisikan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor ponsel, alamat email, nama pekerjaan, dan nama perusahaan. Data-data tersebut kemudian dijual dan dibanderol dengan harga $10.000 Amerika Serikat atau 154 juta rupiah. Banyak banget. Selain itu, Bjorka juga mengatakan bahwa dirinya hanya akan menerima pembayaran melalui Bitcoin dari hasil penjualan data-data tersebut. Berdasarkan contoh kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya kebocoran data merupakan salah satu contoh dari kasus cybercrime yang disebabkan oleh lemahnya cyber security di negara ini. Menurut laporan GCI pada tahun 2020, bahwa pengembangan kebijakan keamanan cyber di Indonesia berada di angka 0% saat dikonsiderasikan dengan betapa banyaknya serangan siber yang diderita Indonesia selama 5 tahun terakhir. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama dalam memerangi cybercrime yang merajalela. Pada tanggal 17 Oktober 2022, Presiden Jokowi menandatangani UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
UU ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik atau PSE, oleh badan publik, swasta, hingga organisasi internasional di wilayah RI. Kemudian untuk mendukung penguatan cybersecurity di Indonesia perlu diterapkannya beberapa langkah. Yang pertama yaitu capacity building. Program pelatihan dan peningkatan keahlian cybersecurity dilakukan dalam koordinasi tim kerja pusat operasi dunia maya atau Cyber Defense Operation Center, serta diperlukan kesadaran pentingnya cybersecurity dan menyusun ulang sistem pertahanan berbasis cyber defense dan cybersecurity. Lalu yang kedua yaitu pembentukan undang-undang khusus tentang tindak pidana siber. Ketidakadaan dasar hukum keamanan siber mempengaruhi struktur organisasi yang seharusnya meregulasi keamanan siber. Dalam ketidakadaan dasar hukum tersebut, menjadi mustahil untuk melaksanakan praktik keamanan siber yang berskala nasional. Untuk itu, segerakan pembentukan UU Tindak Pidana Siber. Lalu yang ketiga, ada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cybercrime. Awareness menjadi sangat penting dalam keamanan siber. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan khusus harus dimiliki dan dipelihara oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi kebutuhan keamanan. Lalu yang terakhir yaitu kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam memerangi cybercrime. Karenanya, untuk meningkatkan tata kelola cybersecurity, pelaksanaan prinsip multi-pihak atau multi-stakeholderism menjadi sangat penting. Tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi di kalangan pemangku kepentingan dari lembaga layanan publik hingga sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, problem solving isu terkait cybersecurity akan terus menjadi satu dimensi dan tidak lengkap. Diperlukan sebuah mekanisme inklusif yang dapat mengesahkan keputusan sekaligus reflektif dan responsif terhadap kepentingan nasional dan populasi yang terdampak. Indonesia tengah berada dalam keadaan darurat cybersecurity dan sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Untuk itu perlu adanya strategi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mewujudkan keamanan sistem cyber di era Society 5.0. Untuk itu perlu adanya penguatan elemen seperti masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan cybersecurity seperti permasalahan data. Salah satu negara dengan sistem keamanan cybersecurity terbaik di dunia adalah Belgia. Strategi keamanan cyber 2.0 yang dilakukan oleh Belgia membayangkan Belgia menjadi salah satu negara paling tangguh di Eropa terhadap ancaman keamanan cyber pada tahun 2025. Dewan Keamanan Nasional mendukung strategi ini pada bulan Mei 2021. Strategi ini berfokus pada 6 tujuan utama yaitu 1. Memperkuat lingkungan digital dan meningkatkan kepercayaan terhadapnya. 2. Mempersenjatai pengguna dan administrator komputer dan jaringan. 3. Melindungi operator yang sangat penting dari semua ancaman dunia maya. 4. Menanggapi ancaman dunia maya. 5. Meningkatkan kerjasama publik, swasta, dan akademik. 6. Melakukan komitmen internasional yang jelas. Strategi yang dilakukan oleh negara Belgia dapat menjadi contoh untuk beberapa negara dengan keamanan cybersecurity rendah seperti Indonesia.